Saat Pangeran Harry setuju tampil di acara Stephen Colbert, ia mengira wawancara itu akan berjalan ringan seperti biasa. Namun ternyata berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Penonton bertepuk tangan ketika Stephen Colbert melangkah ke panggung Late Show dengan senyum percaya diri yang selalu ia kenakan. Mengenakan setelan gelap dan kacamata seperti biasanya, Colbert membungkuk dengan santai, mengangkat alis, dan memulai monolognya. Ia bercanda tentang politik, menyindir Wall Street beberapa kali, lalu beralih ke berita yang lebih ringan. Namun, suasana menjadi penuh antisipasi karena Pangeran Harry dijadwalkan tampil. Ini bukan pertama kalinya Harry muncul di Late Show. Kali terakhir, ia membahas memoirnya, Spare, sambil tertawa bersama Colbert saat mereka minum tequila bersama. Penonton sangat menyukainya. Harry tampak lebih santai dibandingkan ekspektasi umum terhadap seorang bangsawan. Tapi malam itu terasa berbeda. Sejak ia memasuki gedung, di belakang panggung, Colbert menyapa seperti biasa, tapi suasana hati Harry tidak seperti yang diharapkan. Ia sopan, tapi agak tegang. Timnya mengawalnya lebih ketat dari biasanya. Colbert, sebagai pembawa acara berpengalaman, langsung menangkap sinyal itu. Meski begitu, dia yakin saat kamera mulai merekam, semuanya akan menjadi lebih cair. Pangeran Harry keluar dengan tepuk tangan, mengenakan blazer abu-abu dan kemeja terbuka yang kasual. Ia melambai kecil kepada penonton dan berjabat tangan dengan Colbert, tersenyum tipis. Namun, meskipun mereka sudah duduk dan saling menyapa, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Harry tidak terlalu melakukan kontak mata. Jawaban yang diberikan singkat dan humor khasnya tampak hilang. Colbert memulai dengan ringan. Ia menyebut Invictus Games yang terinspirasi oleh Harry dan didirikan beberapa tahun lalu untuk mendukung veteran yang terluka. Ia memuji program itu sebagai sesuatu yang nyata menginspirasi. Dan Harry mengangguk sambil berterima kasih. Bagian itu berjalan lancar. Tapi saat Colbert mengalihkan pembicaraan ke citra publik dan privasi, suasana berubah. Kamu banyak bicara soal ingin privasi untuk keluargamu, kata Colbert. Tapi di saat yang sama, kamu membuat dokumenter, menulis memoir, dan sekarang sedang mengerjakan proyek streaming lain. Bagaimana kamu menyeimbangkan keinginan mundur dengan keputusan untuk tetap berada di sorotan? Pertanyaan itu cukup tepat. Nada Colbert tidak menyerang, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus dan sedikit sentuhan humor untuk mengurangi ketegangan. Namun, tubuh Harry langsung tegang. Ada perbedaan, jawab Harry. Berbagi sisi cerita kami berbeda dengan mengundang. Gengwang, kami diserang bertahan-tahan tanpa bisa membalas. Tentu. Colbert mengangguk. Namun ada juga yang bilang, sepertinya kamu meninggalkan panggung kerajaan hanya untuk pindah ke panggung lain. Maksudku, kamu ada di sini lagi kan? Penonton tertawa kecil dan bertepuk tangan. Tapi Harry tak ikut tertawa. Aku tidak di sini untuk tampil, kata Harry dengan tenang. Aku di sini untuk dipahami. Colbert sedikit menundukkan kepala. Tentu, tapi kamu tidak pikir publik merasa bingung. Mereka kamu meninggalkan monarki demi kedamaian, tapi kemudian melihat kehadiran media yang semakin besar. Bukankah ini malah bertentangan? Colbert ingin memicu dialog jujur, bukan menciptakan konflik. Tapi Harry terlihat kesal. Jemarinya mengetuk sandaran tangan. Ada keheningan. Mari kita perjelas, katanya. Meninggalkan keluarga kerajaan bukan berarti menghilang. Itu tentang kebebasan. Kebebasan memilih kapan dan bagaimana berbicara, bukan menjadi alat. Colbert mengangguk lagi. Lebih pelan kali ini. Mencoba mengarahkan pembicaraan ke hal yang lebih aman. Itu masuk akal. Kupikir memang rumit. Apalagi kalau sudah menyangkut keluarga. Kata keluarga itu seolah menyentuh sesuatu. Bukan hanya rumit, kata Harry dengan suara sedikit tajam. Ini pribadi. Dan jujur saja, terkadang orang memperlakukannya seperti hiburan. Ruangan menjadi lebih sunyi. Colbert, yang selalu peka membaca suasana, mencoba mengalihkan topik. Oke, mungkin kita pindah topik sebentar, katanya sambil tersenyum. Kecil, aku dengar kamu rencanakan perjalanan lagi ke Afrika. Kamu bilang sebelumnya itu seperti rumah kedua. Harry mengangguk. Yah, itu tempat aku selalu merasa damai. Colbert sedikit mencondongkan badan. Kamu ke sana tak lama setelah ibu kamu meninggal kan? Kamu bilang itu membantumu bertahan. Apakah itu masih terasa seperti itu untukmu? Kali ini, Harry benar-benar memberikan jawaban. Ia bicara soal upaya pelestarian alam, hubungan emosionalnya dengan tanah itu, serta kenangan tentang ibunya. Selama beberapa menit, ketegangan mereda. Penonton mendengarkan dengan seksama. Tapi Colbert
berusaha mengembalikan ritme acara, menambahkan satu komentar sebagai transisi. Sungguh luar biasa mendengar itu. Kupikir Afrika masih lebih berarti untukmu dibanding Inggris sekarang. Penonton tertawa gugup. Itu merupakan sindiran khas Colbert yang cepat, jenaka, dan di ambang batas. Tapi Harry tidak tertawa. Bert di kursi dan menatap Colbert dengan tajam. Aku tidak perlu membandingkan, kata Harry tegas. Aku tidak di sini untuk menjatuhkan siapapun. Kini keheningan menyelimuti. Colbert sadar leluconnya gagal, mencoba mencairkan suasana dengan tawa ringan dan meneguk air cepat. Tapi Harry sudah membuka kancing jasnya. Saya rasa kita sudah selesai di sini, katanya. Mata Colbert melebar sedikit. Tunggu, kamu pergi. Harry berdiri. Kamera masih merekam. Kru bingung harus berbuat apa. Beberapa mengira itu bagian dari acara. Tapi Harry berjalan meninggalkan panggung melewati tirai, tanpa tanda akan kembali. Penonton bergumam. Colbert menoleh ke kamera, dengan senyum canggung. Ya, itu terjadi, ujarnya. Namun di belakang panggung, suasananya jauh dari lucu. Suasana tegang menyelimuti ruang belakang panggung. Kru terdiam, beberapa saling menatap. Tidak yakin apakah harus mengikuti Harry, atau tetap diam. Seorang produser dengan headset cepat menggeser diri saat Harry lewat. Rahangnya terkepal, langkahnya mantap. Timnya mengikutinya dengan kepala tertunduk. Jelas berusaha tidak membuat suasana makin buruk. Di ruang ganti, Harry duduk dengan berat, mengeluarkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Salah satu asistennya menutup pintu dengan lembut, memberinya ruang. Dia tidak berteriak atau merusak barang, tapi siapapun yang mengenalnya, tahu dia kecewa. Bagi Harry, ini bukan hanya wawancara buruk. Ini terasa seperti contoh lain dari apa yang sudah bertehen-tehan ia coba hindari. Judul berita, komentar, dan potongan momen yang diambil di luar konteks. Ia setuju melakukan wawancara dengan Colbert, karena wawancara pertama mereka berjalan baik. Malam itu menyenangkan, santai, dan bahkan menyembuhkan. Tapi malam ini terasa seperti jebakan, atau setidaknya begitu menurut pikirannya. Stephen Colbert sudah melanjutkan acara. Pertunjukan harus terus berjalan. Colbert sudah terbiasa dengan momen canggung. Dia membuat lelucon ringan tentang tidak menyangka akan melihat anggota kerajaan pergi langsung di waktu nyata. Main dompet tawa. Penonton lalu menghadirkan tamu berikutnya, seorang musisi. Tapi meski tersenyum sepanjang segmen, pikirannya terus kembali ke kejadian tadi. Setelah acara selesai, Colbert pergi ke belakang panggung. Dia tidak biasanya mengejar tamu, tapi situasi ini berbeda. Dia ingin menghapus ketegangan dan memahami kejadian itu. Dia mengetuk pintu ruang ganti dan menunggu. Suara dari dalam berkata, "Sebentar ya." Pintu terbuka dan salah satu asisten Harry muncul. "Bolehkah saya berbicara dengannya?" tanya Colbert. Asisten tampak ragu tapi menggeser badan. Harry sekarang berdiri di dekat jendela, tangan disilangkan, tidak membalikan badan. "Stephen," katanya dengan suara rendah. "Kalau ini untuk kontrol kerusakan, tidak perlu. Saya bukan untuk itu. Hanya ingin bicara saja," jawab Colbert tenang. Harry berbalik perlahan dengan ekspresi netral, tidak marah tapi waspada. "Kamu tahu, aku tidak menyangka kamu akan bertanya begitu. Aku mengira akan dapat lebih banyak." Colbert menarik napas. "Dengar, aku hanya bertanya apa yang kupikir orang ingin tahu. Itu pekerjaanku. Aku tidak bermaksud memojokkanmu." Harry mengangkat alis. "Kamu pikir aku belum pernah dengar itu sebelumnya?" Colbert bersandar di dinding. "Benar, kamu sudah melalui banyak wawancara yang tidak adil, tapi kamu juga memilih untuk terbuka. Saat seseorang terbuka pertaniannya, menjadi lebih langsung. Bukan berarti itu serangan. Ada jeda." Harry duduk kembali. "Kamu membuatnya terlihat seperti aku meninggalkan satu sirkus untuk bergabung dengan yang lain. Itu tidak adil. Itu bukan niatku," kata Colbert. "Tapi aku mengerti kenapa kamu merasa begitu." Di luar ruangan, salah satu produser senior sudah menelepon bagian humas CBS. Media sosial mulai ramai. Klip-klip kejadian itu disebar. Penggemar kedua pria itu berdebat tentang apa yang terjadi. Beberapa membela Harry, mengatakan dia berhak pergi begitu saja. Yang lain bilang, Colbert hanya menanyakan pertanyaan yang wajar diajukan orang lain. Tapi dalam ruangan, suasana mulai mencair sedikit. Harry berkata lagi, kali ini pelan. "Saat aku ikut acara seperti ini, aku berjalan di atas tali. Kalau aku bicara terlalu sedikit, dianggap menyembunyikan sesuatu. Kalau aku bicara terlalu banyak, dianggap mencari perhatian. Selalu salah satu dari dua itu." Colbert mengangguk. "Percaya atau tidak,
Aku mengerti itu. Aku juga harus berjalan di garis itu. Dengan caraku sendiri. Orang-orang mengharapkan aku lucu, cerdas, tapi tidak kebanyakan. Pernah aku membuat lelucon tentang presiden dan mendapat telepon sepanjang malam. Harry tersenyum tipis. Kamu pernah dikejar oleh sekawanan kamera di lorong Paris? Tidak, jawab Colbert. Dan aku tidak pura-pura tahu rasanya. Ruangan itu sunyi. Sekarang, frustrasi belum hilang, tapi ketegangan mulai menurun. Aku tidak bermaksud pergi begitu saja, kata Harry akhirnya. Tapi aku melakukannya, dan sekarang headline akan liar. Memang begitu, Colbert mengangkat bahu. Harry memandangnya. Dan untuk pertama kali malam itu, ada sedikit tanda kesepahaman di antara mereka. Di lorong, para asisten dan produser menunggu. Kabar beredar bahwa ada sesuatu yang sedang dibicarakan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu pintu terbuka lagi, dan keduanya keluar. Mereka tidak tersenyum untuk kamera lorong, tidak berpose. Mereka berjalan menuju ruang konferensi kecil. Colbert berbalik pada salah satu produser dan berkata, "Kasih kami 5 menit." Tanpa mikrofon, pintu kembali tertutup. Kali ini dua pria itu sama-sama di bawah tekanan dengan cara berbeda, mencoba mencari cara untuk berbicara tanpa beban penonton. Keputusan sedang dibuat. Pintu ruang konferensi tertutup dengan bunyi klik, menutup kebisingan dari lorong. Kedua pria itu sedikit bersandar ke belakang dengan tangan disilangkan. Namun sikap mereka berubah dari konfrontasi menjadi refleksi. Keduanya bukan tipe yang mudah meminta maaf secara dramatis saat merasa tidak melakukan kesalahan serius. Tetapi ada kebutuhan untuk membersihkan suasana agar bisa mengerti apa yang salah dan bagaimana semuanya bisa berputar begitu cepat. Stephen yang pertama kali berbicara. Kamu tahu, saat pertama kali kamu datang ke acaraku, responnya sangat besar. Orang-orang senang melihatmu bercanda, menelan shot tequila, menunjukkan bahwa kamu tidak kaku seperti yang mereka kira. Harry tersenyum tipis. Ya, itu menyenangkan, katanya. Aku pikir kamu ingin mempertahankan itu, lanjut Stephen. Mungkin, aku terlalu menekankan sisi kerajaan yang mudah dihubungkan. Harry menatap matanya. Aku tidak keberatan terlihat mudah dihubungkan, tapi ketika itu mulai terasa seperti aku diperolok karena membuka diri, di situ semuanya jadi pribadi. Stephen mengangguk pelan. Kamu merasa diperolok? Harry tidak langsung menjawab, tapi kemudian berkata, tidak langsung, tapi pertanyaan tentang keluargaku. Cara mereka diajukan, terasa bukan karena rasa ingin tahu, melainkan tantangan. Itu agak menyakitkan. Stephen bangga berjalan di garis tipis antara komedi dan kesungguhan. Dia telah mewawancarai pejabat negara, aktor, penulis, dan aktivis. Selalu berusaha menjaga agar pembicaraan tetap cerdas tanpa kehilangan ketajaman. Tapi, Harry benar. Pertanyaan itu memiliki beban tergantung siapa yang bertanya dan bagaimana caranya. Kau pikir aku terlalu memaksakan? Tanya Stephen. Harry mengangkat bahu. Aku pernah mengalami yang lebih buruk. Tapi ya, rasanya kamu mulai tidak melihat aku sebagai manusia, melainkan sekadar judul berita. Mereka duduk dalam diam sesaat. Stephen maju sedikit. Jadi sekarang, apa yang kita lakukan? Harry menghela napas, menyisir rambutnya. Kalau kita diam saja, mereka akan bilang aku ngamuk karena tidak bisa menerima lelucon. Kalau kita jelaskan, mereka akan bilang aku lagi bermain sebagai korban. Tambah Stephen, kalau aku diam saja, mereka akan bilang aku menyerangmu dan mengusirmu dari acaraku. Situasi tanpa kemenangan yang sudah lama mereka alami. Satunya, Lewit satire. Yang lain melalui bertahan hidup. Lalu Harry berkata sesuatu yang tak terduga. Mungkin kita harus membahasnya bersama. Bukan rilis pers. Sesuatu yang nyata. Stephen menatapnya. Seperti segmen lanjutan, tidak tepat begitu, balas Harry. Hanya sesuatu yang jujur, kamu dan aku. Singkat, tanpa sandiwara. Stephen merenungkannya. Maksudmu seperti klip mentah di balik layar? Mungkin, kata Harry. Atau bahkan, kau hanya berbicara langsung ke penonton tentang apa yang terjadi. Tidak perlu dramatis. Stephen tersenyum. Sudah dramatis sebenarnya. Tapi aku mengerti maksudmu. Mereka berjabat tangan. Bukan sebagai selebritas atau pembawa acara dan tamu, tapi sebagai dua pria yang telah mencapai pemahaman kasar. Tidak sempurna. Masih ada luka dari malam itu. Tapi tidak hancur. Saat mereka meninggalkan ruangan, kabar mulai tersebar bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki situasi malam itu. Beberapa kru yang menyaksikan kejadian sebelumnya, kini melihat gambaran berbeda. Pangeran dan komedian berjalan berdampingan,
dan berbicara. Di ruang editing, para produser sibuk bingung. Mereka punya rekaman yang tidak tahu harus dipakai bagaimana. Peristiwa keluar panggung itu terekam kamera, meski tidak disiarkan langsung. Mereka tidak yakin apakah harus menayangkannya, mengeditnya, atau merilisnya sebagai klip eksklusif. Colbert mengumpulkan tim sebentar. Kita tidak akan mengubah ini jadi sirkus, katanya. Kalau kita tayangkan apapun, harus dengan persetujuan. Harry, produser eksekutif, terlihat heran. Anda yakin ini bisa menaikkan rating? Colbert menatapnya dan berkata, kalau cuma peduli angka, kita kehilangan gambaran yang lebih besar. Sementara itu, Harry bersiap meninggalkan gedung. Pengamanannya sudah di luar, dan beberapa fotografer berkumpul di pintu keluar. Itu sih, ketenaran yang tak pernah bisa ia biasakan. Pengawasan terus-menerus, bahkan saat sedang berada di saat-saat sulit. Tapi sebelum keluar, dia berhenti dan menatap salah satu anggota tim Colbert. Bilang padanya, aku akan mengirim catatan pendek. Sesuatu yang bisa dia bacakan di siaran, kalau mau atau tidak. Lalu dia melangkah ke malam. Keesokan malamnya, acara malam kembali mengudara. Penonton sudah gaduh sebelum acara dimulai. Ada ribuan cuitan, TikTok yang berspekulasi tentang apa yang terjadi. Tulisan opini yang diposting oleh blogger pagi hari. Dan bahkan seorang koresponden kerajaan yang memberikan wawancara terburu-buru di CNN. Colbert naik ke panggung seperti biasa, disambut tepuk tangan. Dia tersenyum, tapi nada suaranya lebih penuh perhitungan. Sebelum kita mulai acara malam ini, saya ingin menyampaikan sedikit hal tentang malam kemarin, katanya. Penonton pun diam. Mungkin kalian sudah dengar ada, mari kita sebut saja, ketidaksepakatan kerajaan. Pangeran Harry dan saya mengalami momen sulit saat rekaman. Dia merasa saya terlalu jauh dengan beberapa pertanyaan, dan dia memutuskan untuk mundur. Kami bicara setelahnya, dan saya menghormati pilihannya, kejujurannya, dan fakta bahwa dia mau datang sama sekali. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dia juga meminta saya menyampaikan ini. Stephen mengeluarkan pernyataan tertulis. Ini singkat, dan saya membacakannya dengan izin dia. Dia membuka catatan itu. Saya percaya pada percakapan. Kadang terasa tidak nyaman, kadang melukai. Tapi saya tidak percaya pada pergi begitu saja. Tentang pemahaman, saya selalu mengatakan bahwa cerita saya adalah milik saya untuk diceritakan. Dan malam tadi mengingatkan saya bahwa kepercayaan dalam menyampaikan cerita sangat penting. Colbert merapikan nota itu dan menatap ke atas. Hadirin sekalian, pangeran itu mengatakannya dengan lebih baik daripada saya. Penonton bertepuk tangan. Tidak terlalu ramai, namun dengan rasa hormat, tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi momen ini sudah lebih dalam daripada kebanyakan wawancara selebriti biasanya berani lakukan. Debu kejadian mulai mengendap saat pagi tiba. Media besar membuat judul seperti Pangeran Harry meninggalkan set acara malam, dan Colbert membahas ketegangan dengan tamu kerajaan. Namun bagi Harry, dunia nyata di balik tajuk berita itu lebih pribadi. Ia menghabiskan hari berikutnya di rumah di Montecito, jauh dari lampu studio New York Meghan, yang tinggal di sana selama perjalanan. Sudah mendengar setiap versi cerita dari suaminya dan internet. Dia tidak bereaksi berlebihan. Sebaliknya, dia mendengarkan saat Harry menceritakan ulang, bukan seperti yang akan didengar publik, tapi versi yang hanya dia yang bisa pahami. Meghan bertanya, apakah kamu menyesal melakukannya? Harry burp sejenak, lalu menjawab, tidak, tapi saya rasa saya lupa bahwa kejujuran tidak selalu membawa kenyamanan. Ia telah menghabiskan bertahan-tahan membangun suara publik melalui wawancara, bukunya, dan berbagai pidato. Namun momen di acara Stephen, Colbert mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama ia coba jaga keseimbangannya. Mengontrol cerita tidak selalu berarti bisa mengontrol bagaimana cerita itu diterima. Sementara itu, di New York, tim Stephen Colbert membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Mereka hanya menayangkan versi singkat wawancara asli, memotong bagian saat Harry meninggalkan acara, menghapus momen ketegangan yang lebih tajam, dan menggantinya dengan klip lanjutan yang jujur. Hanya Stephen di meja kerjanya membaca pernyataan Harry dan menyampaikan pemikirannya sendiri. Tim itu telah berdiskusi panjang lebar, tapi pada akhirnya, Stephen bilang sesuatu yang membuat keputusan itu jelas. Dalam pertemuan tersebut, kita bukan di sini untuk membuktikan sesuatu. Kita di sini untuk menyediakan ruang di mana hal-hal bisa terjadi, dan jika jadi rumit,
Kita tidak harus membuatnya berlebihan. Pendekatan itu mendapat banyak penghormatan. Alih-alih mengeksploitasi momen tersebut. Untuk klip viral, Stephen membiarkan penonton melihat kemanusiaan, jeda, dan refleksi yang penting. Dan untuk pertama kalinya, orang bertanya mengapa itu penting. Lalu datang sesuatu yang tak terduga. Seminggu setelah insiden itu, Harry setuju untuk kembali. Hanya penampilan singkat. Penonton tidak tahu sampai Stephen memperkenalkannya. Kami punya seseorang yang ingin mampir. Kamu pasti mengenalnya. Dan keluarlah Pangeran Harry. Kali ini tidak ada tepuk tangan keras atau teriakan terkejut. Hanya kejutan dan minat yang tulus. Stephen tersenyum. Sudah kembali secepat ini. Harry membalas senyum. Saya dengar kamu masih membicarakan saya. Penonton tertawa. Tapi suasananya berbeda sekarang. Stephen memulai. Jadi, kamu dan saya pernah punya momen, beberapa orang menyebutnya tidak nyaman. Harry menjawab, itu satu kata untuk itu. Mereka tertawa lagi. Lalu Stephen bertanya, kenapa kamu kembali? Harry tidak ragu. Karena pergi mungkin terasa benar saat itu. Tapi duduk kembali terasa lebih jujur. Dan itu yang menjadi inti pembicaraan. Mereka tidak membahas ulang setiap detail. Tidak perlu diperpanjang. Sebaliknya, mereka berbicara tentang gambaran besar. Mengapa percakapan publik sekarang terasa begitu penuh tekanan? Orang-orang tidak selalu merasa aman untuk berbagi. Dan bagaimana kepercayaan antara pewawancara dan tamu kini lebih penting dari sebelumnya. Harry menjelaskan. Orang pikir karena saya meninggalkan keluarga kerajaan, saya harus siap ditanya apa saja. Tetapi masih ada batas. Bukan karena saya ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena saya masih mencoba memahaminya. Stephen mengangguk. Sebagai seseorang yang kariernya bertumpu pada bertanya, saya harus ingat, ada perbedaan antara pertanyaan sulit dan pertanyaan yang adil. Tambah Harry. Kadang soal waktu. Saya mungkin menjawab pertanyaan yang sama tahun depan dan merasa berbeda. Pembicaraan mereka hanya berlangsung 12 menit. Tapi dalam 12 menit itu, sesuatu berubah. Ini bukan hanya soal Harry lagi. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan figur publik. Apa yang kita harapkan dari mereka. Dan seberapa cepat kita mengubah ketidaknyamanan jujur menjadi hiburan. Setelah itu, kamera dimatikan, dan segmen berakhir, Stephen dan Harry berjabat tangan. Lagi, dan keesokan paginya, berita itu ada di mana-mana. Tapi responsnya berbeda. Kali ini, tajuk beritanya reflektif. Pangeran Harry kembali ke acara malam. Menunjukkan cara menyelesaikan percakapan sulit. Stephen Colbert dan Harry membahas ulang perselisihan mereka dengan hormat dan humor. Video itu menjangkau jutaan orang, tapi yang lebih penting, membuat orang berhenti sejenak, berpikir, dan mendengarkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Harry kembali ke Montecito, di mana Meghan menunggu dengan senyum. Bagaimana keadaannya? Tanyanya. Harry menjawab. Lebih baik, tidak lebih mudah, tapi lebih baik. Ia tahu, tidak setiap acara akan menyediakan ruang seperti itu. Tidak semua pembawa acara mau berpikir ulang, mundur, atau membiarkan tamu memimpin. Tapi dalam kasus ini, itu berhasil. Karena meskipun ada ketegangan, pergantian suasana, dan tajuk berita, cerita sebenarnya bukan soal pergi dengan marah, melainkan soal kembali lagi, dan itu sesuatu yang bisa dimengerti semua orang. Selebriti sebaiknya berbicara jika mereka merasa tidak nyaman saat wawancara. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten lebih lanjut. Selain itu, klik video berikut yang muncul di layar Anda. Anda akan menyukainya.